warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dan berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang penuh mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada uswah dan kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan Bapak Asmuni, Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah. Yang kami hormati juga para sesepuh di lingkungan RW 016, dan tak lupa juga yang kami hormati Imam Rawatib kita Bapak Minadi, dan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhwan dan serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahur pertama sahur pertama, dan terkonfirmasi dari koordinator kultum dan yang lainnya oleh Pak Haji Nana. Saya ditaruh di awal, Lutfi di awal. Saya cek semuanya, sebenarnya Masya Allah ya, guru-guru kita semua yang di bawahnya banyak. Yang harusnya mungkin lebih afdal mereka di awal, gitu ya. Ya Allah Pak, namanya anak muda ya sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan oleh sesepuh, apa yang disampaikan oleh yang menurut kata itu guru-guru kita pakai. Insya Allah banyak berkahnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, karena banyak berkahnya, izinkan saya membacakan satu pantun ya. Bismillah. Enggak ada namanya Bismillah dulu ya. Kapal belayar di tengah lautan, hujan badai bukan hambatan. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Baik jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat muka-mukanya muka-muka gembira. Kalau kemarin anak-anak mengikuti kegiatan salat itu penuh dengan kegembiraan, dan salah satu saya sampaikan di akhirnya, silakan tulis tujuan atau target kalian puasa tahun ini. Banyak yang menulis. Saya kasih not yang kertas yang warna-warni, mereka menulis. Ada yang ingin menyelesaikan juz 28. Ada yang ingin membantu ibunya bikin nastar. Ada yang ingin bantu orang tuanya menyiapkan buka puasa. Tetapi ada yang terakhir yang itu sangat krusial ya. Ingin mendapatkan THR 20 juta rupiah dan sebagainya ya. Jangankan segitu ya, ibu-ibu juga ingin kan. Baik jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat tadi yang disampaikan yang dibacakan oleh imam kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sangat populer, ayat yang hampir tiap hari pun kita diingatkan hal itu ketika menjelang bulan suci Ramadan. Yang artinya di sini kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Namun sebelum itu, sekitar mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Banyak doa-doa yang kita panjatkan karena memang itu bagian dari semangatnya ya Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan keterangan dari Mu'adh bin Fadil, ada seorang ulama dari tabi'in mengatakan
sittata ashur ayyuballighum Ramadan wa yad'u lahu sittata ashur ayyataqabbala minhum. Yang artinya, jadi dulu tuh para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka ya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya ya wa yad'unahu sittata ashur ayyataqabbala minhum. Kemudian Ramadan telah selesai, mereka tetap berdoa 6 bulan berikutnya agar apa? Agar amal-amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang lain juga ya. Salah satunya juga dari Yahya bin Katsir, salah satu orang ulama tabi'in mengatakan, Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga memasuki bulan Ramadan dan berikan aku Ramadan agar sampai kepadaku. Wa yataqabbal, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal-amal. Ya. Kemudian yang sering kita panjatkan juga anak-anak biasanya menjelang maghrib bulan Sya'ban itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya semuanya betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umurnya, agar disampaikan kesehatannya, agar disampaikan kesempatannya sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terus ada apa di bulan suci Ramadan? Wahai jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak kalau kita membahas tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Kemarin juga taktik Ramadan oleh guru kita betul-betul disampaikan secara sempurna, bahkan disampaikan juga hal-hal yang siapa saja yang boleh tidak melaksanakan puasa dan seterusnya. Namun pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan satu buah tujuan kita, motivasi kita, mengapa kita betul-betul berdoa sebelumnya dan di bulan Ramadan ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang sia-sia. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang cukup populer juga hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di riwayat yang lain disebutkan, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, yang pertama man shoma, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, iman dengan penuh keimanan, ihtisaban dengan penuh menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi man qoma. Ya, man qoma arti barang siapa yang mendirikan, dalam hal ini mendirikan salat, apapun bentuk salatnya, salat fardhu, salat sunnah, secara individu, secara berjamaah. Ya, namun ditakik oleh Imam An-Nawawi bahwasanya disebutkan qoma di sini qiyamul lail, yaitu salat di waktu malam, entah seperti yang mana yang telah kita laksanakan semalam, salat tarawih dan seterusnya. Jadi intinya jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan salat, kapan? Fi yaum Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ajaran kita, ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Iman wahtisaban, ini yang penting juga. Ihtisaban yaitu apa? Yarju rahmatullah, yarju al-jaza' min Allah. Jadi ketika ia melakukan ibadah, ketika ia melakukan puasa, ketika ia melakukan sholat, betul-betul menginginkan at-toma', keinginan untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ketua DKM, bukan karena sesepuh, bukan karena Pak RW atau Pak RT, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga betul-betul kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka insyaallah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lampau,
dosa-dosa yang sebulan sebelumnya, dosa-dosa yang 1 tahun sebelumnya, dosa-dosa yang 5 tahun sebelumnya, dosa-dosa yang puluhan tahun yang sebelumnya. Jika kita betul-betul melaksanakan ibadah ini dengan sempurna dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tujuan tadi, ufirolat tadi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bukan kencang-kencangan, Pak. Tapi siapa yang bertahan dari awal sampai akhir. Kalau kita ibaratkan seperti seorang yang lari maraton, bukan yang baru putaran pertama sedangkan dia harus mewajibkan 30 putaran. Bukan putaran pertama itu yang menang, bukan putaran yang kedua yang menang, tetapi siapa yang bertahan dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan yang hari ini hadir, yang sampai yang tadi malam pun mohon saking penuhnya ini masjid, ya saya sama beberapa juga dapatnya di belakang, dapatnya di luar. Jadi mudah-mudahan ya jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita agar senantiasa diberikan keistiqomahan sampai 30, ya sampai di akhir-akhir Ramadan, bukan di awal saja, bukan di pertengahan saja, sampai akhir. Ya, karena yang berat itu istiqomah. Kalau memulainya itu gampang, al-ibtidah itu sahlun. Untuk memulai sesuatu insya Allah itu lebih mudah, tetapi yang sulit adalah istiqomah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mentuntaskan, agar dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini menjadi puasa, menjadi amal ibadah yang terbaik untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat dan memotivasi untuk kita semua, terutama di lingkungan kita. Dan kami mengingatkan, insya Allah nanti sore ada kegiatan, nanti siang dari panitia Ramadan mengajak para remaja. Kalau kemarin itu kegiatan dari TK sampai SD kelas 3, insya Allah dari zuhur itu dari kelas 4, SMP, SMA dan remaja, dan banyak juga warga-warga yang hadir dalam kegiatan pesantren Ramadan itu sendiri. Karena mereka yang akan nanti menggantikan kita semua. Kalau kita hari ini sujud, insya Allah 10 tahun lagi mereka, 20 tahun yang datang, mereka yang akan menggantikan kita semua, yang senantiasa terus memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.